atlet, Anda boleh 10 atau 15 detik. Dikalikan 4 atau dikalikan 6. Resikonya kalau dikalikan 4 atau dikalikan 6, kesalahannya banyak. Cuma kalau orang normal salah sedikit nggak jadi masalah karena nggak akan bahaya. Ya, tapi kalau di ICU Anda nggak boleh ngitung dikalikan, harus betul-betul 1 menit penuh. Karena namanya intensif, pengawasan ketat, sehingga kesalahan harus seminimal mungkin. Kalau pasien rawat inap harus 30 detik ngitungnya, boleh dikalikan 2. Kalau pasien poliklinik dihitung 15 detik kali 4. Resikonya kalau kali 4 nggak kehitung 1, selisihnya 4 ya, lebih gede. Maka yang normal nggak kehitung 1, berarti kalau dihitung 1 menit penuh berarti selisihnya kecil ya, harusnya 80 itu 79 atau 81 ya. Tapi kalau Anda kalikan 4 misalkan ketemu 19 karena kali 4, maka kemungkinan salahnya akan lebih banyak karena kali 4 ya. Kalau kali 2 berarti risikonya kecil. Nah, peraturannya kalau di ICU harus 1 menit, dirawat inap harus 30 detik, poliklinik boleh 15 detik, atlet boleh 10 detik. Atlet boleh 10 detik. Kalau 10 detik kali 6, 15 detik kali 4, 30 detik kali 2, 1 menit nggak usah dikalikan. Ya, ketemu masing-masing? Ya. Ngitungnya berapa detik? Ngitungnya berapa detik? 10. Kali 15 detik. Kali berapa? Kali 4. Kesalahannya berapa? 4 atau 8. Ya, karena kadang-kadang ada yang kehitung belakang atau depan nggak kehitung. Dan gas sini nggak kena, sini juga nggak kena, sini lewat, sini nggak kedengaran. Ya, jadi risikonya besar. Oke, nah 1 pemeriksaan lagi. Anda keluarkan tekanan darah. Ya. Manometer. Ada 2 yang beda. Ada yang pakai pegas, ada yang digital. Anda kalau beli boleh mana aja yang sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau pas nanti kita praktek pakainya digital atau yang manual? Boleh sama saja. Boleh. Tapi udah tahu berpengaruh harus manual aja Pak? Enggak. Oke, terima kasih. Boleh. Yang Anda mau beli yang digital gampang, silahkan. Yang manual silahkan. Yang pegas, ini namanya pegas. Ya, dengerin. Nomor 1, Anda harus melihat alat ukurnya itu dulu. Alat ukur yang Anda pakai ini jarumnya masih di tengah kotak atau tidak. Kalau ini masih ada di dalam kotak, berarti masih normal. Kalau jarum ini sudah keluar, ini ada kotak segi 4, ya. Jarumnya ini ada di tengah kotak, berarti normal. Ini kan ada kotak. Ya. Kalau jarumnya masih ada di tengah kotak, ini kan ada kotaknya. Ya. Jarumnya itu harus ada di tengah kotak. Kalau jarumnya masih ada di tengah kotak, berarti masih layak dipakai, masih valid. Tapi kalau jarumnya ini belum dipakai, sudah keluar atau bergeser sedikit, mungkin sudah berubah ukurannya. Tapi bisa dikalibrasi lagi Pak? Bisa dikalibrasi lagi Pak? Bisa dikalibrasi lagi? Bisa, harganya kalibrasi sama beli mahalan kalibrasi. Oke, boleh dikalibrasi. Biasanya orang mengkalibrasi harganya 100, kalau beli 125 atau 150. Ya. Oke. Ini adalah yang manual atau enggak.
mentok sedikit nggak masalah ya. Ini yang digital. Kalau yang ini nanti kalau ada mau apa namanya mau pakai harus dikontak dulu, angkanya masuk 0. Ya, kalau misalkan angkanya sudah nggak bisa masuk 0, berarti udah nggak bisa dipakai. Angkanya harus ada 0. Kalau angkanya 0, bukan. Oke? Nah, ini namanya maset. Ini namanya maset. Maset ini ukurannya ada yang anak-anak, ada yang dewasa. Ya, di maset jangan kebalik masangnya, ya. Jangan sampai nanti pas lepas nggak bisa masang sendiri. Ya, ini masukkan ke sana. Ya, ini usahakan ini pipanya ini ada di atas. Ya, ada di atas. Jangan sampai pipa ini ketindih. Karena kalau ketindih nanti pompanya akan terganggu. Ya, ngaruh. Misalkan ini taruh di sana, kemudian nanti ketindih, ini nanti terjepit, tekanannya di sini nggak normal. Jadi ini harus di atas, dibebasin supaya tidak terhambat. Yang kedua, posisikan lengan sejajar jantung. Sejajar jantung, jangan terlalu rendah, tapi jangan terlalu tinggi. Karena tekanannya akan berbeda, hasil ukurannya beda. Minimal sejajarkan dengan jantung di mana letaknya jajar. Misalnya pasiennya tiduran, kemudian tangannya suruh ke atas, ya jangan. Atau pasiennya duduk, tangannya di atas meja. Itu akan berbeda tekanan, ya, akan berbeda. Usahakan sejajar dengan jantung posisi tangan. Letakkan di atas fosa kubiti kurang lebih 2-3 jari. Di atas fosa kubiti 2-3 jari. Ini di atas lagi. Ya. Ini fosa kubiti harus 2 jari di atas fosa kubiti minimal. Tujuannya nanti supaya arteri brachialisnya terdeteksi. Kalau terbawah nanti nggak kedengaran, nggak bisa stetoskopnya nggak bisa dengar. Ya. Usahakan 1 ini harus di atas, kedua ini harus di atas fosa kubiti. Ya. Kalau bisa bebasin dari hambatan. Jangan sampai kalau perempuan lengan panjang digulung akhirnya di sini terikat. Kalau sampai keikat hambat ke sana pembuluh darahnya terganggu. Ya. Jadi bebaskan supaya hal-hal yang menghambat terjadinya kesalahan ukuran diminimalisir. 1, ininya normal enggak? Kedua, posisikan maset di atas fosa kubiti. 3, pipanya harus di atas. 4, usahakan pakaian tidak menghambat. Ya. Oke, dan ini masih nggak apa-apa. Padahal kayak gini loh. Langsung masukin tambah di gulung. ya kalau kamu bisa dengerin nggak apa-apa. Kalau kamu nggak bisa dengerin, pada umumnya orang sakit itu selalu lemah atau lebih tinggi. Kalau pas tinggi gampang didengar. Kalau pas lemah itu nggak bisa didengar. Orang sakit itu ada 3 fase. Dengerin. Orang sakit itu ada 3 fase. Fase 1 adalah fase normal. Yang kedua, fase kompensasi. Berusaha untuk mengatasi kesulitannya sendiri dengan maksimal. Orang nggak punya duit, ngutang, itu usaha kompensasi. Pinjem, minta, kompensasi. Kompensasi nggak tercapai, drop di kompensasi. Menyerah. Orang kalau udah menyerah berarti udah kelima, ya kembali ke Allah. Ya, ya udah nyerah. Tawakal. Jantung juga gitu. Pertama kali normal, jantung kompensasi naik. Tapi kalau sudah naik di bawah normal, kemungkinan juga akan mengalami kegagalan lebih jelek. Jadi orang itu ada 3 domain tadi: normal, kompensasi, dekompensasi.
Ya, dikompensasi artinya sudah usaha maksimal tidak tercapai. Saya pengen beli mobil, sudah usaha, nggak bisa, ya udah nyerah. Nyerah, nggak punya. Itu namanya. Tubuh kita juga semuanya akan seperti itu. Paru-paru ada sakit, naik. Tapi kalau sudah turun lebih dari normal, lebih berbahaya daripada yang naik lebih dari normal. Di atas itu sudah nggak normal, tapi bahayanya lebih jelek, yang lebih rendah. Jadi kalau tekanan darah itu 140 sama tekanan darah 90, lebih berbahaya yang 90 sistemnya. Karena kompensasi udah nggak bisa. Ya. Nanti udah capek. Ya, nggak capek. Coba Coba dulu, saya harus bisa. Ya, lagi harus coba. Mau jadi pasien atau fisioterapisnya harus coba. Kalau nggak coba, belum boleh pulang. Ya. Setelah coba, absennya